밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉 고잉은 언제나 너에게 고잉 Bagaimana cara menjadi seorang pendengar yang baik? Nah, komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi berupa pesan, ide, gagasan dari suatu pihak kepada pihak yang lain. Komunikasi ini dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak yang melakukan komunikasi. Berdasarkan sejumlah penelitian, 75% dari keseluruhan waktu digunakan untuk berkomunikasi, sedangkan sisanya digunakan untuk mendengarkan. Nah, apabila komunikasi yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan feedback antara komunikan dan komunikator, dapat diketahui bahwa informasi yang ingin disampaikan telah sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan diinginkan. Nah, selain keterampilan berbicara, keterampilan mendengarkan di sisi lain diperlukan dalam suatu perusahaan. Permasalahan yang sering terjadi saat adanya komunikasi atau saat melakukan komunikasi adalah seringkali seseorang mengalami hambatan atau gangguan saat menjadi pendengar dalam proses komunikasi, terutama yang terjadi kepada pimpinan perusahaan saat mendengarkan karyawannya berkomunikasi. Nah, permasalahan ini timbul sering diakibatkan karena dalam kurangnya konsentrasi saat mendengarkan seseorang sedang berbicara. Cara menjadi seorang pendengar yang baik dalam kehidupan sehari-hari yaitu ada berbagai macam cara. Nah, cara untuk menjadi pendengar baik dalam kehidupan sehari-hari yaitu dengan cara mendengarkan dengan sepenuh hati. Ketika kita mendengarkan cerita ataupun obrolan dari seseorang seperti keluhan, kita harus mengerahkan sepenuh hati dan perhatian kita terhadap orang tersebut agar hal tersebut dilakukan agar lawan bicara kita bisa merasakan ketulusan yang kita berikan, serta kenyamanan pun akan tercipta. Nah, ketulusan dan keterikatan kita untuk mendengarkan juga bisa dapat membangun kepercayaan mereka ketika mereka bercerita kepada kita. Pastinya beberapa kaitan tersebut terjadi dan sangat berdampak positif untuk kesehatan mental orang yang didengarkan tersebut, dan juga hubungan kita dengan lawan bicara akan lebih baik. Nah, beri refleks yang positif untuk tips yang ketiga ini adalah dikhususkan untuk lawan yang bicara tiba-tiba menangis saat bercerita. Jika lawan bicara kita menangis, nah bagaimana sih respon yang harusnya kita berikan? Kita harusnya adalah merespon dengan sebuah pelukan hangat. Bukan kata-kata perintah seperti jangan menangis. Loh, kok menangis? Kenapa? Gitu aja kok nangis. Nah, jangan merespon dengan kata-kata ini, karena menangis merupakan hak bagi setiap orang, bukan sebuah kelemahan dan standar pengukur kekuatan hati seseorang. Jadi, jangan pernah kita melarang seseorang untuk menangis, dan jangan menanyakan apa saja yang mereka sedang alami, karena saat menangis, hal tersebut akan membuat lawan bicara kita tak nyaman. Nah, mulai sekarang, jika lawan bicara kita menangis, tenangkan dulu dengan sebuah pelukan, bukannya cacian atau malah pertanyaan-pertanyaan yang membuatnya merasa tertekan dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, setelah itu, hal tersebut akan membangun kenyamanan lawan bicara.
lawan bicara juga akan merasa semakin percaya diri kepadamu. Selanjutnya, beri masukan jika diminta. Ketika lawan bicara sudah selesai bercerita, kita perlu menunggu sejenak untuk dimintai saran. Jangan langsung memberikan saran karena terkadang semua cerita tidak butuh saran. Namun, ada beberapa orang yang sungkan meminta saran. Untuk itu, kamu perlu memahami dulu lawan bicaramu atau bisa bertanya dulu seperti, kamu butuh saran atau hanya ingin bercerita saja? Nah, itu akan lebih baik. Lalu saat memberikan saran, kita juga harus menggunakan kalimat-kalimat yang tidak menghakimi. Jika ingin menegur kesalahan yang diperbuat oleh dia, maka bisa respon dulu kelebihannya, baru kesalahannya. Misalnya, yang kamu lakukan itu sudah keren banget, tetapi menurut aku sebaiknya bla bla bla. Nah, atau dengan bahasa santai yang lain agar tidak terlalu baku. Memang terlihat banyak sekali basa-basi, tetapi berbicara itu perkara hati. Memang harus lebih hati-hati agar tak tercipta sakit di akhir nanti. Nah, tunjukkan melalui gerak-gerak tubuh bahwa kamu siap mendengarkan dan bersedia menyimak kisah ataupun keluhan apapun. Menjaga gestur yang baik dapat dilakukan dengan menerapkan hal-hal yang cukup simpel tetapi krusial ini. Seperti memosisikan tubuh secara nyaman dan tetap menjaga kontak mata dengan lawan bicara. Nah, dan selanjutnya adalah empati. Menjadi seorang pendengar yang empatik adalah di mana kamu tidak hanya mendengarkan dan memahami kronologis permasalahan, penyebab permasalahan, ataupun dalam kata lain teknis dari kisah, namun mendengar secara empatik terfokus pada bagaimana kamu menempatkan diri kamu dalam suatu permasalahan yang sama dengan lawan bicaramu, seolah kamu berada di posisi yang sama dengannya, merasakan emosi-emosi yang sama seperti kekecewaan, keresahan, kebingungan, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, dengan kata lain, kita bisa melakukan mirroring atau pencerminan kembali pada diri kita atas apa yang diceritakan oleh lawan bicara kita, sehingga kita dapat memahami dengan utuh tidak hanya mengenai kronologis kisahnya saja, tapi juga bagaimana kejadian atau kisah tersebut dapat mempengaruhi pikiran atau psikologis kita juga. Nah, lalu yang selanjutnya adalah tenangkan lawan bicara. Tidak semua situasi perlu mendapatkan kritik ataupun saran. Terlebih, mengingat keadaan psikologis lawan bicara yang tengah kurang stabil karena telah meluapkan seluruh emosinya melalui menceritakan ulang kejadian atau mengkomunikasikan dan menceritakan hal-hal yang baru saja dia alami, permasalahan yang ia alami atau ia rasakan. Maka sebuah respon vokal atau respon dalam bentuk ucapan tidak selalu dibutuhkan di situasi seperti ini, apalagi mencela atau mengambil alih pembicaraan. Nah, dengan memberikan ruang hening selama percakapan, biarkan lawan bicara menggunakan waktunya untuk meluapkan emosi-emosi dengan nyaman. Karena bagi lawan bicara, adanya kehadiran seorang teman yang peduli dan teman yang dengan tangan terbuka lebar senantiasa mendengarkan curahan hatinya tentunya sudah cukup meringankan sekali banyak beban yang telah dipikulnya.
Nah, bagi kita menjadi seorang pendengar itu merupakan awalnya kita hanya menganggap ini sebagai sesi curhat biasa. Namun, kita tidak akan pernah tahu kisah atau latar belakang yang menjadi pemicu apa yang dirasakan dan dicurahkan oleh lawan bicara. Maka dari itu, mendengarkan dengan seksama dan membuka hati untuk senantiasa mengulurkan tangan adalah tindakan yang paling bijaksana. Karena ini kita tidak akan pernah tahu jika kita tidak mendengarkan atau bahkan tidak mau mendengarkannya, bisa saja hal tersebut bisa berakibat fatal. Maka dari itu, mendengarkan saja bisa saja dapat menyelamatkan nyawa seseorang jika dilakukan dengan hati-hati dan dengan hati dan pikiran yang terbuka untuk lawan bicara. Namun, perlu diketahui bahwa menjadi pendengar yang baik juga harus was-was atau berhati-hati dengan respon yang akan kita berikan. Ingat bahwa kita tidak semestinya melakukan diagnosis terhadap lawan bicara kita jika kita tidak memiliki latar pendidikan yang cukup untuk melakukannya, dan menimbulkan misinformasi yang bisa saja berujung pada kesalahan fatal. Nah, cukup sekian. Terima kasih teman-teman telah melihat Nisapedia. Jangan lupa ikuti terus. Dadah.